Pada PDB sebelum ini, kita telah berhasil mencari solusi numerik dengan menggunakan metode Euler implicit. Namun seringkali metode Euler implicit itu tidak bisa digunakan dengan mudah nih. Di sini saya ada satu contoh. Nah, di sini saya punya PDB-nya itu adalah turunannya adalah sama dengan min y pangkat 3, terus syarat awalnya y0 sama dengan 1 ya. Sini saya akan kerjakan dengan menggunakan metode implisit ya. Jadi, nah h-nya itu nggak akan saya specify, y0 ditambah h dikalikan f, y. Nah ini tapi t, h-nya itu adalah di yang baru ya, dan y-nya adalah di h ya. Nah y0-nya 1 ditambah h dikalikan, nah ini adalah ini min y pangkat 3, berarti ini min y pangkat h pangkat 3. Nah ini saya bawa ke kiri ya, ini saya mendapatkan YH ditambah H dikalikan YH pangkat 3 sama dengan 1. Nah di sini kita tidak bisa mencari Y di H secara eksplisit karena kita harus mencari solusi dari ini nih ya, solusi dari persamaan ini nih. Nah untuk mencari YH kita bisa menggunakan metode Newton atau metode bagi dua atau metode secant untuk mencari, karena ini sekarang ini adalah solusi dari merupakan sebuah persamaan nonlinear ya. Berarti YH-nya itu harus dicari secara implisit ya. Nah ini merupakan contoh salah satu kekurangan dari metode implisit atau metode numerik untuk mencari solusi dari PDB secara implisit ya, karena di sini kita biasanya muncul masalah baru ya. Dalam hal ini muncul masalah persamaan nonlinear yang harus dicari lagi dengan menggunakan metode numerik yang lainnya. Nah ini adalah contoh di mana metode implicit Euler itu tidak bisa digunakan, bukan tidak bisa sih, tapi menjadi lebih sulit untuk digunakan ya. Nah sekarang kita akan melakukan analisis stability untuk metode implicit Euler ya. Nah yang kita akan cari itu apakah metode implicit Euler itu konsisten dan mencari nilai H kapan nilai H tertentu supaya metode Euler implicit itu stabil ya. Nah jadi kita mulai dari cari solusi secara umumnya dulu ya. YH itu adalah Y0 ditambah H dikalikan ini lambda, tapi bukan Y di 0 tapi Y di H ya. Nah akibat ini menjadi apa? 1 min H lambda dikalikan YH sama dengan Y0. Nah ini YH itu berarti YH itu adalah YT1 kan ya. Berarti YT1 itu adalah Y0 nya kan sama dengan 1 ya, berarti 1 per 1 min H lambda. Nah YT2 itu apa? YT2 itu adalah pasti sama, yaitu adalah 1 per 1 min H lambda dikalikan YT1. Dan YT1 itu adalah 1 per 1 min H lambda dikalikan Y0. Y0 itu 1 ya, berarti ini jadi kuadrat. Dan seterusnya, sehingga kita punya YTN itu adalah 1 min H lambda pangkat minus N ya. Nah kita pengen cari, ada dua masalah yang harus kita selesaikan. Apakah YTN ini solusi numerik dengan menggunakan metode implicit Euler tuh menuju 0 ketika lambdanya negatif dan TN-nya itu menuju tahingga ya. Dan berikutnya apakah ini masalah stability ya, ini masalah stability, dan berikutnya masalah konsistensi. Apakah YTN itu akan menuju solusi sebenarnya ya, E pangkat TN ketika H-nya menuju 0 atau ketika N-nya menuju tahingga ya. Nah ingat TN itu fix ya. Nah TN kan sama dengan N kali H ya. Nah, jadi kalau N yang menuju tahingga tuh berarti ini partisinya tuh makin banyak ya, atau dengan kata lain H-nya tuh menuju 0. Nah kita akan coba kerjakan. Nah di sini saya sudah kerjakan untuk pertama kali yang masalah konsistensi, apakah YTN itu menuju solusi sebenarnya jika H menuju tahingga, dan jawabannya tuh iya. Ya di sini Anda bisa kerjakan dengan mudah juga. Ini anggap ini sebagai sebuah latihan ya. Jadi ini saya punya limit H menuju 0 dari YTN dari solusi numerik kita, dan ini saya sudah substitusikan. Saya ubah nih H-nya itu menjadi ini TN per N ya, seperti tadi. Dan kemudian di sini H-nya menuju 0 saya ubah menjadi N menuju tahingga. Nah di sini ketika N menuju tahingga
ya ini akibatnya ini menjadi ini pangkat lambda tn. Ini dengan dari sini ke sini itu pakai L'Hopital biasa ya. Kalau mau dicoba silahkan dicoba, ini nggak terlalu susah. Nah untuk stability, nah lagi-lagi kan YTN kita tuh adalah apa ini? 1 per atau nggak usah pakai pecahan lah, 1 min H lambda pangkat min N ya. Nah di sini TN-nya itu menuju tahingga ya. Nah supaya TN menuju tahingga YTN menuju 0, berarti haruslah ini kan saya ubah menjadi 1 min H lambda pangkat minus 1 pangkat N. Haruslah ini yang di dalam kurung ini kurang dari 1 ya. Makanya saya punya ini. Nah ini akibatnya saya punya ini atau saya punya ini ya. Dan ini terpenuhi untuk setiap H. Kenapa? Karena lambdanya itu kan negatif ya. Berarti ini tuh minus kali minus kan jadi positif. Dan H-nya itu H selalu positif. Berarti bilangan yang ada di dalam tanda mutlak ini selalu lebih besar dari 1. Ya, apapun H-nya ya. Jadi salah satu keunggulan dari metode implicit Euler itu tuh selalu stabil untuk setiap nilai H ya. Sedangkan untuk metode Euler yang biasa, yang eksplisit, itu H-nya itu harus di bawah nilai suatu nilai, yaitu lambda per 2 per lambda ya, kalau salah tadi. Atau berapa tadi? Ini harus di bawah min 2 per lambda ya tadi. Nah, sekian pembahasan kita.